Dengarkan firman-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus bersama kita mengatakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan saudara, saya bersyukur bisa kembali melayani kita pagi hari ini. Dan besok bersama Pak Ari dan teman-teman kita akan melayani di Gunung Bromo, saudara. Kita akan melayani suku Tengger yang ada di sana, di GSJA Bromo. Dan nanti hari Rabu dan Kamis kita akan melayani di Banyuwangi, di suku Osing. Suku Osing ini saudara Kristennya baru 15 orang. Saudara bisa bayangkan satu suku Kristennya hanya 15 orang. Saudara kasihan gak? Ya, harusnya kasihan ya. Kalau lihat orang Batak itu udah puluhan juta Kristennya. Suku Jawa ini jutaan gak Kristennya? Jutaan ya. Banyak suku itu udah puluhan juta Kristennya. Malah saya takut suku-suku yang Kristennya banyak itu sudah banyak lalangnya daripada gandumnya. Ya, lebih banyak orang-orang yang gak bertobat sungguh-sungguh. Tapi ada suku saudara seperti suku Osing, hanya 15 orang Kristennya. Nah, makanya kita mau garap ini. Kemarin saya dengar di Tengger itu ada 500 orang Kristennya sekarang di suku Tengger, puji Tuhan. Nah, nanti setelah itu baru akhir minggu kita akan di Bali, suku Baliaga. Nah, suku Baliaga ini nggak ada Kristennya, satu orang pun kita belum ketemu. Jadi luar biasa saudaraku ya, ada suku yang nggak ada Kristennya satu pun, dan itu di Bali. Ya, bukan di Papua sana begitu ya, tapi di Bali saudara. Jadi orang-orang Kristen yang ke Bali ini perlu bertobat semua ya. Karena selama ini ke Bali hanya liburan, lihat pantai gitu, main. Ya, tapi kita nggak tahu ada suku Baliaga di sana. Nggak ada Kristennya sama sekali saudara. Dan nanti Agustus kita akan ke Lombok untuk layani suku Sasak. Dan sekarang tim kita melayani. Saya baru dari Kalimantan Barat layani suku Melayu. Dan juga di Makassar ada suku Bugis dan seterusnya. Ya, inilah pekerjaan. Ada amin? Ya, Bapakku bekerja sampai sekarang. Pekerjaan itu pelayanan saudara. Saudara kalau bisnis, kalau kerja itu bukan pekerjaan. Itu kegiatan. Ya, pekerjaan yang sebenarnya itu mengemban pekerjaan Tuhan, itu pekerjaan. Seperti Yesus ya, pekerjaan itu ya pelayanan. Selain pelayanan itu bukan pekerjaan. Ya saudara yang bisnis ya anggap aja bisnis itu hobi. Amin gak ini? Ya ke kantor itu bukan kerja, itu kegiatan aja. Karena pekerjaan yang sesungguhnya itu pekerjaan Tuhan. Loh, kalau saudara ke kantor bekerja lalu kerjaan saudara pelayanan apa? Ya, jadi sebenarnya buat kita itu hal istilah dunia cari nafkah dan lain-lain, artinya itu bukan tujuan hidup kita. Itu hanya kegiatan aja, hobi aja. Jadi kalau ditanya, Pak kenapa bisnis? Ya hobi aja. Ya kenapa kerja? Ya biar ada kegiatan. Pekerjaan Bapak apa? Memenangkan suku bangsa. Haleluya. Jadi bukan kerjaannya cari nafkah. Terlalu rendah level hidup orang Kristen kalau kerjaannya cari nafkah. Saudara merendahkan jati diri saudara. Pekerjaan kita itu yang melayani pekerjaan Tuhan. Makanya nanti kalau kita ketemu Tuhan, kalau Tuhan tanya kerja atau enggak, itu bukan ke kantor atau enggak, melayani pekerjaan Tuhan atau enggak. Nah, jadi mari kita terus bekerja, mari kita terus bekerja. Artinya kita bekerja melayani Tuhan dan pekerjaannya Tuhan. Haleluya. Ya, saudara mari kita akan buka Yohanes 4. Ya, saudara doakan ya untuk pelayanan suku-suku ini supaya semua suku bangsa ini ya bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 34 dan 35. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca Yohanes 4 ayat 34
dan ayat 35 ya. Kita baca 2 ayat. Mari baca. 2, 3. Dan menyelesaikan. 35. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, tadi di sini juga disinggung bahwa Tuhan berkata, makananku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi sekali lagi saudara, yang namanya pekerjaan itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan. Dan saudara, dikatakan Yesus bahwa pekerjaan Tuhan itu harus kita buat seperti makanan. Makanan itu artinya gaya hidup. Ya, melayani Tuhan, ya, melayani pekerjaan Tuhan, ya, atau hari ini saya akan perkuat kepada saudara hidup yang misioner, itu harus kita lihat sebagai sebuah makanan. Makanan itu berarti sesuatu yang kontinu, yang konsisten, yang terus menerus. Makanya misi itu bukan program. Ada amin? Ya, misioner itu bukan program, tapi gaya hidup. Ya, memang secara organisasi ya seringkali gereja-gereja itu membuat bulan ini bulan misi. Ya, atau kayak kita pergi misioner, misi ke mission trip. Tapi sebenarnya misi itu bukan sekedar program, tapi dia seperti makanan. Sama dengan saudara dan saya, makan itu tiap hari, ya, terus menerus. Artinya misi atau melakukan pekerjaan Tuhan itu dilakukan dengan konsisten, ya, sebagai sebuah gaya hidup dalam hidup kita. Nah, pekerjaan Tuhan yang dikerjakan itu ayat 35 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Jadi makanan atau kehendak Tuhan yang dikerjakan itu di sini bicara penuaian. Makanya ayat 34 bicara pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan. Ayat 35 itu bicara penuaian. Jadi apakah kehendak Bapa kita yang harus kita kerjakan terus menerus? Itu adalah kita melakukan langkah-langkah penuaian. Ada amin? Ya, maka dikatakan tadi, lihat sekelilingmu. Ya, lihat sekeliling kita, pandang. Ya, ladang-ladang itu adalah jiwa-jiwa. Di atas jiwa-jiwa suku bangsa. Pandanglah ladang-ladang itu, pandanglah orang-orang itu. Saudara setiap hari ketemu orang, amin. Siapa yang 1 tahun ini gak ketemu orang? Gak ada ya, kecuali saudara di hutan belantara sana ya. Kalau kita sekarang ini tiap hari ketemu orang, ya, apalagi kalau Pak Tulus, wah, pergi ke sana, pergi ke sini, jadi sales ke sana ke sini, banyak ketemu orang. Yang lebih enak lagi kalau saudara pedagang punya toko, orang yang datang, waduh, itu enak banget nginjilin ya saudara. Saudara nggak perlu cari jiwa yang store diri, haleluya. Dia yang datang ke toko saudara. Makanya saya mendukung orang Kristen itu semuanya berusaha, ya, semua punya toko, semua punya warung. Ya, semua punya usaha, jadi orang yang datang sama kita. Cuman kesalahan orang Kristen, begitu ketemu orang yang dia pikir duitnya, yang dia pikir keuntungannya. Harusnya yang kita pikir itu adalah jiwanya dulu. Ada amin? Ya, jadi kalau saudara bisnis, saudara bekerja, saudara ketemu orang, ya harusnya yang kita lihat jiwanya dulu. Ini orang ini udah selamat belum ya? Wah, ini dulu yang kita lihat. Wah, ini udah selamat, yang ini belum selamat. Nah, kalau kita udah lihat mana yang belum selamat, baru langkah kedua, mana yang susah. Karena penderitaan itu ladang paling subur untuk Injil. Setelah kita lihat, wah, ini belum selamat, ini belum dalam Tuhan, baru kita lihat mana yang susah, mana yang lagi menderita. Wah, kita lihat lagi. Penderitaannya bisa sakit, bisa keluarganya kacau, ya bisa lagi bangkrut, bisa lagi bingung.
Ya, bisa hamil di luar nikah, macam-macam saudara. Ada yang terikat iblis, ada yang terbelenggu, mana yang lagi susah. Begitu dia susah itu berarti sudah matang saudara. Ya, maka dibilang tadi tuailah yang sudah matang. Karena ada orang yang mentah. Kalau mentah jangan dituai dulu. Mentah itu orang-orang yang anti sama saudara. Orang yang benci sama kita karena kita Kristen. Ya, karena Kristen loh ya. Jangan orang benci karena kita maling. Ya, ini nggak masuk. Ya, maling juga dibenci, tapi itu nggak masuk golongan. Ya, jangan orang benci sama kita karena kita tukang gosip. Jangan orang benci sama kita karena tukang utang. Ya, ngutang nggak bayar. Ya, itu juga orang benci. Tapi bukan itu. Ya, kalau ada orang benci sama kita karena Kristen. Nah, karena saudara hari Minggu bawa Alkitab, dia benci. Ya, karena saudara di rumah praise and worship, dia benci. Nah, orang-orang yang benci, yang anti seperti itu berarti masih mentah. Yang gak mau salaman sama kita, begitu. Yang anti sama kita. Ya, yang kita boleh makan di rumahnya, dia gak mau makan di rumah kita. Ya, kalau kita makan di rumahnya, piringnya dicuci 7 kali. Bukan 2 kali saudaraku ya, 7 kali. Ya, 7 itu angka sempurna. Jadi biar sempurnalah kesucian dari piring itu. Ya, ada banyak saudara orang-orang yang benci sama kita, anti, masih mentah. Jangan dituai, tapi kalau mentah itu dimatengin dulu. Ya, dikarbit. Ya, kalau ada buah yang masih mentah itu dikarbit dia. Karbitnya lewat doa. Ada amin? Makanya orang-orang yang anti sama kita, yang benci sama kita, bukan kita benci balik, tapi kita doakan dia. Tuhan lawat hidupnya. Mungkin dia nggak mau ketemu kita, tapi dia nggak bisa mengelak dari doa kita. Haleluya. Karena doa kita bisa masuk ke hidup mereka. Bahkan sekalipun mereka tidak terima. Jadi kalau ada teman-teman saudara yang masih mentah, banyak doakan. Ya, doakan dia, doakan supaya semakin matang. Matang itu artinya apa? Mengkondisikan. Doa kita itu mengkondisikan. Ya, makanya saudara banyak doa itu harusnya banyak doa untuk misi. Banyak doa untuk menjangkau jiwa dan suku bangsa, bukan berdoa untuk masalah hidup. Saudara kalau berdoa untuk masalah hidup saudara, wah berarti saudara turun kelas. Karena orang Kristen itu otomatis dihidupi. Saudara percaya ini enggak? Ya, saya tahu kalau kita minta Tuhan kasih. Artinya enggak salah minta. Tapi juga tanpa Anda minta juga Tuhan kasih. Jadi tolong naik kelaslah sedikit. Anak saya itu otomatis saya pelihara. Ya, otomatis hukumnya begitu. Yang penting, makanya saya sering katakan, kalau saudara mau diberkati atau tambah diberkati, jangan saudara pikir, wah saya ini mau tambah diberkati, berarti doa minta saya mesti nambah. Enggak begitu. Ya, malah kalau saudara semakin mau diberkati, doa mintanya makin kurang. Agak kebalik. Ya, karena saudara jangan pikir, wah saya mau tambah diberkati nih. Berarti doa minta. Doa minta loh ya, bukan doa misi. Nanti saya mau anjurkan, yang nambah itu doa misi. Haleluya. Haleluya. Karena kalau orang yang doa mintanya banyak, pasti doa misinya sedikit. Kalau orang doa misinya banyak, doa mintanya yang sedikit. Ya, jadi saudara dan saya jangan bermain di Matius 7 terus. Pak, kan dibilang mintalah maka akan diberi. Betul, tapi ada ayat juga kok, tanpa engkau minta Tuhan sudah tahu. Kenapa nggak pakai ayat itu? Makanya firman Tuhan itu juga berkelas. Ada kelas anak-anak, ada kelas dewasa. Jadi tolong kita masuk kelas Alkitab yang dewasa. Ada amin? Harusnya kita tinggalkan dunia kekanak-kanakan Kristen. Masa sih saudara sudah orang tua begini lalu masih diajarin bilang terima kasih?
Masa sih anak kuliah itu dikasih pelajaran anak TK terus? Kan gak nyambung ya. Kan gak nyambung. Jadi ada memang minta itu dikasih. Tapi ada kebenaran yang lebih tinggi. Saudara gak minta malah makin dikasih. Ya, karena ada juga loh konsepnya. Makin diminta makin Tuhan gak mau kasih. Coba kalau saudara punya karyawan, saudara punya pembantu, ya kerjanya nggak benar, kerjanya nggak jujur, tapi minta naik gaji, saudara naikin nggak? Naikin nggak? Dia kerjanya nggak benar, kerjanya nggak jujur, tapi minta naik gaji, dikasih nggak? Makin dia ngotot minta, makin dikasih nggak? Makin enggak, makin dia ngotot, kita makin sebel. Hati-hati loh saudara, semakin ngotot sama Tuhan, minta, jangan sampai Tuhan makin sebel sama saudara. Ya karena ada analogi tadi, karyawan yang gak benar, gak jujur, minta naik gaji, minta fasilitas. Makin dia ngotot, tuannya makin gak mau kasih. Tapi ada hamba yang kedua, gak pernah minta naik gaji, nggak pernah nuntut naik gaji, tapi kerjanya benar, kerjanya bagus, kerjanya jujur, Anda naikin nggak? Halo? Padahal nggak pernah minta loh, naikin nggak? Naikin, nggak perlu dia minta. Makin dia nggak minta, makin Anda naikkan gajinya. Amin nggak? Kalau kita nggak naikkan hamba begitu, kita gagal jadi tuan. Bukan dia yang gagal jadi hamba, Anda gagal jadi bos. Masa ada karyawan jujur, penjualan bagus, lalu nggak dikasih fasilitas? Ini berarti bosnya ini harus turun takhta jadi karyawan. Makin dia tidak minta, makin kita naikin. Ayo, jadi ternyata diberi atau tidak, itu bukan tergantung Anda minta atau tidak, tapi tergantung prestasi. Katakan prestasi. Lebih keras, prestasi. Jadi kalau Anda mau makin diberkati, bukan Anda makin minta. Kalau mau makin diberkati, ayo bangun prestasi. Haleluya. Bangun prestasi di hadapan Tuhan. Bangun prestasi. Jadi kalau ada orang yang kurang diberkati, tidak maksimal diberkati, maka sebenarnya orang ini perlu membangun prestasi. Bangun prestasi. Orang yang punya prestasi nggak perlu minta. Saudara pernah nonton Panasonic Award gitu? Kayak kan ada artis-artis tuh dikasih award kan, dikasih apa hadiah, ya? Apa itu diminta? Enggak. Enggak ada artis yang bisa bilang, oh saya dong jadi juara. Enggak bisa. Itu adalah artis-artis ya, award-award yang diberikan untuk artis-artis yang berprestasi. Jadi dia fokus membangun prestasi. Dia acting, dia fokus acting, dia terbaik dalam acting. Nah, dampak dari prestasi diberikanlah berkat, diberikanlah bonus. Sama dengan berkat Tuhan. Saudara mau makin diberkati? Saudara mau makin diberkati? Ayo bangun prestasi. Jadilah artis-artis yang terbaik. Jadilah anak Tuhan yang terbaik. Maka tanpa Anda minta, Tuhan akan beri. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Nah, konsep berpikir kita itu harus seperti itu. Makanya ayo bangun prestasi. Semua yang berprestasi bahkan lebih cepat. Orang yang berprestasi, anak sekolah yang berprestasi, sekolahnya lebih cepat lulus. Ya, makanya anak-anak sekolah yang pinter, yang berprestasi, itu lulusnya cepat. Mahasiswa yang berprestasi itu lulusnya cepat. Anak saya nggak sampai 4 tahun sarjananya. Berprestasi, tapi ada anak kuliah 10 tahun nggak lulus-lulus.
Ada nggak begitu? Ada ya, sudah berapa tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, kok nggak lulus-lulus? Ini berarti nggak berprestasi. Makanya saudara kalau udah 10 tahun di gereja, hidup aja masih susah, terus melayani nggak bisa, doa makan nggak bisa, ini Anda bermasalah ini. Masa 20 tahun di gereja doa makan nggak bisa? Waduh, ini kalau saya jadi pendetanya, saya bilang saya gagal jadi pengkhotbah. Iya gagal dong. Ya kayak orang-orang di Medan sana, amang-amang bapak-bapak di Medan. Berapa tahun amang jadi Kristen? Oh jangan macam-macam. Saya dari kandungan udah Kristen. Oh ngeri banget, belum lahir udah Kristen katanya. Terus kita bilang, ayo amang yang doa makan. Kalau doa makan aku nggak bisa. Umurnya udah 50. Kan kita jadi tanya, lalu 50 tahun jadi Kristen itu ngapain aja? 50 tahun bolak-balik gereja itu ngapain? Orang kalau doa makan aja nggak bisa, udah pasti ngusir setan, lebih nggak bisa. Yang ada bukan dia ngusir setan, setan ngusir dia. Bayangin 50 tahun doa makan nggak bisa. Yang didoakan itu cuma nasi sama ikan. Takut. Nasi sama ikan lele aja takut. Gimana ketemu iblis? Gimana mau diajak misi ke suku? Saya terus terang sama saudara, saya khotbah keliling kota bicara penginjilan suku. Orang Kristen gak ada yang siap. Saya maaf nih, jangan-jangan Anda ini juga gak siap. Anda cuma siap pergi gereja, minta tolong sama Tuhan. Saya khotbah di mana-mana dan saya tantang, ayo penginjilan suku. Gak ada yang siap. Ini berarti Anda puluhan tahun di gereja selama ini ngapain? Ngapain Anda di gereja puluhan tahun? Sebentar lagi malah udah pulang ke surga. Lalu gak ngapa-ngapain gitu. Coba kita ingat umur lah. Saya ini juga udah merasa deket mati ini. Masa saudara enggak sih? Saudara masih merasa hidup 50 tahun lagi? Saya mikir saya paling 50 ya 50. Saya udah bilang sama Pak Ari, kayaknya saya nggak umur panjang Pak Ari. Mati itu alkitabiah loh, sakit ya enggak. Jadi Anda jangan sakit tapi boleh mati loh. Mati itu nggak boleh dicela, sakit yang dicela. Jadi matilah tanpa sakit. Ada amin nggak ini? Amin nggak ini? Mati itu alkitabiah kok. Ya, mati malah untung kata firman Tuhan. Sakit yang rugi. Makanya Anda kalau sakit, usir sakitnya. Kalau mati, matinya nggak usah diusir. Ya. Saya mau bilang, kita ini waktunya mepet. Masa Anda 20-30 tahun di gereja ngurus pergumulan terus? Ini nggak sehat Kristen model begini. Menurut saya setelah COVID ini, gereja Indonesia itu siap misioner, siap beritakan Injil, siap ke suku-suku, siap ke ujung bumi. Haleluya. Amin. Kalau ada orang Kristen tidak siap, berarti pembangunan Kristennya selama ini sama dengan amang-amang di Medan tadi. Taunya cuman ke gereja, bergumul dengan pergumulan. Karena memang terus terang di Indonesia itu makanannya makanan kanak-kanak terus khotbahnya. Makanya level rohaninya anak-anak terus. Makanya kita terus harus kasih makanan-makanan dewasa. Paulus bergumul untuk pendewasaan jemaat. Paulus bilang kepada Ibrani, secara waktu kamu harusnya sudah jadi guru. 4 tahun jadi Kristen harusnya udah STH. Ada amin? 4 tahun jadi Kristen Anda ini semua sudah sarjana. Apa aja saudara sudah bisa. Doa bisa, nyembah bisa, mijil bisa, khotbah bisa. Harusnya begitu. 4 tahun jadi Kristen Anda sudah sarjana.
Jadi kalau Anda udah lebih dari 4 tahun, doa nggak bisa, nginjil nggak bisa, layani orang nggak bisa, khotbah nggak bisa, Anda bermasalah. Berarti Kristen Anda terlalu lelet, Kristen siput. Kakinya 1000, tapi nggak pernah cepat jalannya. Kakinya doang 1000. Lihat itu binatang yang kakinya 1000, jalannya cepat nggak? Makanya puji Tuhan, kaki Anda itu nggak 1000, kaki Anda itu 2. Amin nggak? Karena kalau 1000, ngurusnya itu susah, beli sepatunya kebanyakan. Makanya Tuhan nggak kasih kita 1000 kaki, cuma 2, jadi jalannya cepat. Ada amin? Amin nggak ini? Kok kayak nggak suka begini ya? Ya kalau Anda nggak suka, saya malah suka loh. Saya kalau khotbah saya lihat jemaat nggak suka, itu saya makin lama. Nah, jadi kalau Anda saya lihat kurang suka, siap-siap khotbah kita lebih lama. Tapi kalau Anda suka itu saya cepetin. Biasanya begitu. Coba kalau Anda makannya suka, cepet nggak? Cepet banget makannya ya. Coba kalau makannya nggak suka, wah itu bisa 3 jam itu. Hari ini suka nggak ini? Oh tapi saya lihat udah mulai suka, berarti bakal lebih cepat nih. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya jadi mari kita ya seperti tadi, seperti Yesus, kita semakin misioner. Ya pergumulan saya termasuk Pak Ari itu supaya gereja siap. Katakan gereja siap. Ya, supaya gereja siap ke suku bangsa. Gereja siap ya menuai, haleluya. Biar saudara dan saya menuai terus, jadi penuai terus. Karena itu kehendak Bapa yang dikatakan tadi. Ya jangan cuma kebaktian terus, tapi nggak menuai. Harus menuai terus. Ya menuai terus, ya jiwa dan suku-suku bangsa. Ya boleh slide saya yang pertama. Saya ingin menegaskan lagi kenapa misi itu penting saudara ya. Ya kenapa misi penting? Terus. Nah yang pertama, kalau saudara dan saya misioner, ya misi itu ada 2 tingkat. Pertama hidup jadi berkat. Yang kedua penginjilan. Jadi kalau kita bicara misi, ya punya jiwa misi, itu berarti hidup kita itu rindu jadi berkat dan kita melakukan penginjilan. Nah, kenapa penting? Karena pertama, misi menjadikan hidup kita ini lebih berarti. Haleluya. Saudara mau hidupnya punya arti? Mau punya makna? Ya, kalau kita mau punya arti, tinggalkan hidup untuk diri sendiri. Ya, itu harganya. Ya, kalau kita mau hidup kita lebih berarti, jangan hidup untuk diri sendiri. Makanya kita harus belajar hidup untuk orang lain. Haleluya. Belajar hidup untuk orang lain. Mulai dari doa. Katakan doa. Lebih keras, doa. Mulai berdoa untuk orang lain. Jadi jangan doanya lebih banyak untuk diri sendiri. Pak, apa salah Pak mendoakan diri sendiri, kepentingan sendiri, pergumulan sendiri? Apa salah? Tidak salah. Ya, sama dengan tadi. Apa salah Pak kalau kuliah 7 tahun, 10 tahun? Ya nggak salah, tapi sebenarnya kan bisa lebih baik. Apa salah Pak kalau kita kebaktian terus? Ya nggak salah. Tapi jauh lebih baik setelah kebaktian kita itu menuai. Ya, jadi mari kita mulai hidup untuk orang. Coba arahkan fokus hidup kita itu untuk orang, bukan lagi untuk hidup kita. Ya, istilahnya itu barterlah sama Tuhan. Kalau kita doakan orang, Tuhan doain kita. Kita nggak akan pernah kehilangan upah. Siapa yang menabur pasti menuai. Ada amin? Ya. Jadi hidup kita itu makin lebih berarti. Coba kita lihat Roma 15 ayat 26. Surat Roma pasal 15 ayat yang ke-26. Ya, Roma 15, mari baca. 2, 3. Sebab
di Makedonia dan Akhaya telah memberikan sesuatu kepada orang-orang miskin. Tadi saya katakan pada saudara bahwa penderitaan itu ladang paling subur untuk Injil. Ya, jadi fokus kita itu adalah kepada orang-orang yang menderita. Kalau Matius 25 itu ada 5 kategori. Ada orang miskin, ada orang terasing, ada orang telanjang, ada orang sakit, ada orang penjara. Nah, makanya fokuskan hidup saudara dan saya untuk mereka. Ya, orang miskin itu yang gak punya makan minum. Jadi kalau ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada teman kita, ada orang yang makan minum saja susah, itu berarti miskin. Ya, nah itu berarti kita mulai misi untuk mereka. Jadi berkat, belikan dia beras, ya belikan dia kebutuhan. Makanya saya rindu mobil-mobil orang Kristen itu semua isinya ada beras. Kalau sekarang orang Kristen mobilnya isinya sound system. Ya, jadi kalau beli mobil baru langsung ganti sound system. Supaya apa? Kita enak praise and worship. Gitu ya. Karena orang Kristen semua menikmati praise and worship. Tapi nggak punya beras. Jadi orang sekelilingnya lapar semua. Ya, tapi harusnya di mobil-mobil orang Kristen itu ada beras. Diikat sekilo. Ya, kalau ada orang yang kita lihat susah makan kasih beras. Jadi nanti ada stigma. Ya, orang Kristen itu berhasil menanamkan satu stigma keluarga. Makanya di Jawa Barat sendiri yang mayoritas non-Kristen itu ada istilah, kamu kalau mau nikah nggak cerai, cari orang Kristen. Jadi orang luar itu akui kekuatan keluarga orang Kristen. Ya, itu ada stigma bahwa keluarga orang Kristen nggak bisa cerai. Ada stigma diakui oleh orang yang non-Kristen, itu bagus. Tapi dunia belum mengakui setiap ketemu mobil orang Kristen dapat beras. Itu belum diakui. Nah, kita perlu membuat itu, saudara. Ya, bila perlu di gereja ada lumbung beras. Intinya sampai satu kota itu tahu. Kalau kamu nggak punya makan, kamu nggak punya minum, kamu nggak punya beras, cari orang Kristen, pasti dapat beras. Haleluya. Ya, di kota ini ada lumbung beras. Karena ada itu BMGK itu kumpulan para pendeta. Masa pendeta kumpul nggak punya beras? Ngapain aja kumpulnya para pendeta? Kadang makannya enak-enak, beras untuk orang nggak ada. Harusnya persekutuan pendeta itu punya lumbung beras. Ini lumbung beras oleh kumpulan pendeta, oleh BMGK. Jadi siapa saja di kota Malang yang tidak punya beras, pergi ke lumbung itu. Haleluya. Baru siapkan panggung, pengkhotbah. Dia ngambil beras, lalu Injil diberitakan. Haleluya, saudara-saudara. Yohanes 3 ayat 16. Dia dapat beras, pasti nggak marah. Tapi kalau dia dengar Yohanes 3:16 nggak dapat beras, dia bisa lemparin kita, saudara-saudara. Kalau saudara bikin panggung ya, nginjil di sana nggak ada beras, makin kita nginjil, makin kita dimarahin, saudara. Tapi kalau dia sambil ngantri beras, jadi kita perlu ya, kembali ke slide-nya, jadi berkat untuk orang miskin, untuk orang terasing, ada rumah-rumah singgah, ya, ada untuk orang telanjang, ada pakaian-pakaian. Saya kira gereja itu per 3 bulan, per 6 bulan itu perlu bikin kolekte barang. Ya, selama ini kolekte cuma uang aja, uangnya juga nggak banyak. Coba bikin kolekte barang per 6 bulan, kumpulin baju-baju, sepatu-sepatu, motor-motor, mobil-mobil yang udah nggak dipakai. Amin, amin. Kompor-kompor yang nggak dipakai bawa gereja. Per 6 bulan kita ada kolekte barang. Apalagi saudara yang punya garment, banyak baju-baju sisa yang gak kepake, bawa gereja. Jadi ada kolekte barang, jadi gereja itu punya. Saya baru pulang dari Kalimantan Barat, mitra saya, gereja Sungai Yordan di sana, pendeta Rudi yang pernah kesini,
Luar biasa saudara. Mereka bikin kolekte barang itu bertruk-truk. Karena memang jemaatnya banyak dan jemaatnya, aduh saudara. Saya harap ini Malang gak ketinggalan ya. Kalimantan Barat itu lagi menuai. Semua mitra-mitra saya, jemaatnya itu meledak bertumbuh. Sampai pendetanya heran, ini orang-orang dari mana ya? Bayangin. Ya, kalau kita di sini nggak pernah terpikir, Pak Ari nggak pernah bilang, Pak Petrus, saya bingung ini orang saking banyaknya ini orang dari mana ini ya? Sampai kita nggak kenal yang datang. Kalau di sini perasaan udah kenal semua yang datang. Bukan kenal aja, alamatnya tahu, anak istrinya tahu, saking kenalnya. Padahal harusnya di sini saking banyaknya jiwa orang yang datang kita sudah tidak kenal. Amin. Karena kursi sudah tidak muat seperti itu. Ya, wah Kalimantan Barat, dan saya pergi kemarin ke 5 kota. Semuanya. Apalagi gereja Pak Rudi. Waduh, dia punya ibadah dulu, ada ibadah HK. Terakhir saya khotbah hanya 1/4 ruangan. Kemarin saya khotbah sampai luber keluar. Menuai. Tapi mereka juga nggak cuma menuai, mereka udah tabur dulu. Mereka keliling kota, mereka berkati kota. Luar biasa. Ya sampai itu mereka kumpulkan barang-barang jemaat dan tanpa sadar segitu banyaknya, dan mereka berkati keluarga-keluarga miskin itu. Sampai sekarang malah mereka memberikan modal-modal kecil untuk usaha-usaha kecil dari komsel gereja. Bayangin saudara, dari komsel gereja. Makanya jemaatnya itu sekarang tumbuh luar biasa. Kemarin dia mau renovasi lagi gedung karena sudah tidak muat, sudah 3 kali ibadah tidak muat. Mau dia besarkan lagi gedung. Kalimantan Barat itu sangat menuai. Makanya saya bilang setelah Covid ada kehausan baru. Ada kehausan baru. Banyak jiwa, banyak tuaian. Saya harap bukan hanya Kalimantan Barat, tapi Jawa Timur, ya kota Malang ini, bahkan seluruh Indonesia mengalami penuaian yang sama. Haleluya. Amin. Ya, tapi saudara, kita harus tadi berjiwa misi, spiritnya misi. Bukan hidup untuk diri sendiri. Ya, bukan hidup untuk diri sendiri. Tapi mulai kepada orang. Biar apa? Hidup kita ini lebih berarti. Karena arti hidup kita, arti terbaik manusia bukan dari kenyamanannya, tapi dari nilainya. Gak ada artinya jadi orang kaya kalau gak bernilai. Gak ada artinya jadi pejabat kalau gak bernilai. Itu konsep Kristen. Gak ada artinya kita nyaman sendiri gak ada nilai. Gak ada artinya. Ya, makanya orang Kristen itu harus mendapat sukacita. Hidupnya itu dari nilai. Nilai itu apa? Dia berarti untuk orang lain. Haleluya. Ya makanya sebenarnya gereja itu sederhana aja. Ya, gak usah terlalu mewah-mewah. Saya bukan pendeta yang mendukung kemewahan. Ada gereja yang mewah. Di Jakarta ada gereja yang Anda nggak boleh foto di dalam. Saking mewahnya. Dia takut arsitektur gerejanya dicontoh orang. Saya bilang ini udah berlebihan. Gak perlu. Teman saya foto di dalam dilarang. Pak, di gereja ini nggak boleh foto, Pak. Jangan dipoto. Saya bilang, tapi ngeri sekali. Ada gereja yang kubahnya dari emas. Waduh, itu kalau maling jadi jemaatnya, siap-siap aja. Siap aja itu emasnya, saudaraku. Saya bukan pendeta yang mendukung kemewahan, bukan. Saya juga khotbah pakai jas begini karena di gereja Pak Ari aja. Saya harap satu hari khotbah gak usah pakai jas lagi lah Pak Ari. Ya kalau boleh. Ya. Jadi maksudnya kalau kita mau punya arti itu, kita harus lebih. Ya saya nggak bilang kita harus susah kayak orang miskin ya. Bukan begitu mental kita, tapi sewajarnya aja. Hidup kita ini sewajarnya aja. Jadi mobil nggak usah mewah, gedung nggak usah mewah, perlengkapan badan nggak usah, kalungnya 5, gelangnya 20, nggak perlu. Amin. Gelang
gebangnya dari ujung tangan sampai ujung tangan. Nanti berat Anda ngangkat tangannya juga. Takut emasnya jatuh. Yang wajar saja, tapi kita banyak punya arti. Ada amin? Kita banyak punya nilai. Orang Kristen banyak punya arti sama orang. Banyak punya nilai. Dalam hal itu saya kira di sini luar biasa, ya. Karena di sini bagi saya juga udah seperti keluarga. Pak Ari suka cerita, jemaat kita bukan orang-orang kaya, Pak. Jemaat kita bukan orang-orang mewah. Jemaat kita banyak orang-orang biasa, tapi mereka memberi, mereka kasih kontribusi, mereka jadi berkat luar biasa. Saya kira Tali Takum bisa jadi inspirasi gereja lain. Daripada semuanya mewah tapi nggak punya arti, lebih baik kita nggak usah mewah, tapi nilai hidup kita makin luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, misi membuat hidup kita makin berarti Bapak Ibu. Makanya teruslah hidup untuk orang lain. Doa, daya, dana. Layanilah orang lain. Ya, tadi saya bilang belajarlah mendoakan orang. Anda jangan hanya tunggu dibesuk. Anda harus mulai membesuk. Lebih baik melayani daripada dilayani. Amin. Jangan bangga, oh tahu nggak kemarin Pak Pendeta datang loh ke rumah saya. Itu bukan surplus, itu defisit. Kalau pendeta aja sampai turun tangan nanganin Anda, berarti Anda sudah malas ke gereja. Ya, tapi mulai lebih baik melayani, belajar doain orang. Pak, saya belum berani doain orang. Ya doain bantal kek, doain kucing kek, latihan. Ya doain pohon-pohon itu latihan. Saya dulu latihan khotbah juga di pohon. Saya cari pohon, apalagi pohon jagung. Itu kan pohon jagung tuh berjejer. Saya anggap nih jiwa-jiwa. Saya cari sawah, padi yang menguning itu. Saya lihat, saya bayangkan nih jiwa-jiwa. Saudara-saudara, Yohanes 3 ayat 16, padahal padi. Makanya sekarang saya jadi pengkhotbah. Nah, akhirnya malaikat bilang, Tuhan lihat orang itu, padi aja dikhotbahin, kasih orang. Haleluya. Jadi saudara yang belum dikasih khotbah di depan orang, Anda gak siap khotbah di depan padi. Kalau padi aja Anda khotbahin, nanti Tuhan bilang, udah kasih orang, kasihan dia. Padi aja diinjili. Pak Ari kan kasih briefing Injil tuh. Saudara belum berani ngomong gitu sama orang, cari pohon jagung. Hai pohon jagung, Yohanes 3 ayat 16 berkata, itu gak sesat, gak apa-apa. Gak usah bilang, Pak itu sesat gak sesat. Dosanya biar saya yang tanggung. Gak sesat itu, karena latihan, katakan latihan. Lebih keras, latihan. Saya mau tanya, kalau tentara latihan, itu pelurunya asli apa palsu? Iya, kalau asli mati semua tentara kita. Belum perang masih latihan, udah mati. Makanya pelurunya itu dari tomat. Tembak, kena tomat, pura-pura mati. Bukan mati beneran. Latihan itu nggak apa-apa. Latihan sama pohon, latihan sama apa, nggak apa-apa. Latihan nginjil, latihan tumpang tangan. Saya berapa kali itu pelayanan sama namanya Edo Kondologit itu. Edo Kondologit orang Papua itu. Wah, dia itu kalau live suaranya bagus banget. Lebih bagus suaranya live daripada rekaman. Makanya rekamannya nggak laku. Live-nya laku. Nah, waktu dia cerita, Pak Pendeta tahu waktu saya pertama ke Jakarta. Iya, gimana Bang Edo? Saya bilang, kami pelayanan di Cisarua bareng-bareng. Saya ketemu sama produser. Saya kira saya langsung masuk dapur rekaman. Ternyata enggak. Terus gimana? Produser bawa saya ke satu ruangan, lalu disuruh ngadep tembok. Lalu saya disuruh nyanyi berjam-jam di depan tembok itu. Jadi ternyata dia dilatih nyanyi depan tembok, saudara. Dan dia nggak boleh berhenti sebelum produsernya bilang berhenti. Ayo coba. Saudara udah pernah worship leader depan tembok? Saudara pernah nginjilin tembok? Pernah doain tembok? Edo Kondologit berjam-jam di depan tembok. Setelah dilihat suaranya oke, baru produser bilang, sudah, mulai sekarang kamu masuk rekaman, kamu bisa konser. Latihan.
saudara ini yang doain orang nggak bisa, khotbah nggak bisa, nyanyi nggak bisa, bisa juga ala kadarnya. Ini berarti kurang latihan. Ya, memberi juga nggak bisa. Banyak orang memberi nggak bisa. Memberi nggak bisa itu artinya nggak berani ngasih banyak. Itu berarti memberi nggak bisa. Ngasihnya dikit terus. Karena kalau orang bisa memberi, dia bisa memberi besar. Ada amin? Oh tapi Pak, kan janda tua itu dibilang hanya 2 peser Pak. Itu kebenarannya bukan 2 pesernya, tapi seluruh miliknya. Katakan seluruh miliknya. Ya jadi jangan 2 pesernya, itu seluruh. Ya jangan pakai lagu persembahan kami sedikit sekali. Tolong agak diubah lah. Kenapa sih nggak persembahan kami lumayan banyak? Boleh toh? Boleh nggak? Boleh kan? Atau persembahan kami banyak sekali. Ya, jangan kayak di Sulawesi. Saya KKR di Sulawesi. Pendetanya kasih pesan, Pak, kalau bisa khotbah persembahan Pak, memberi yang terbaik. Emang kenapa Pak? Di sini kolektenya 1000 semua. Semua uang 1000 kolektenya di gereja itu. Wah ya udah saudara, saya khotbah persembahan, memberi yang terbaik. Siapa yang menabur akan menuai, siapa yang memberi akan diberi. Selesai ibadah saya pergi ke kantong kolekte. Gimana kolekte? Lumayan om. Berapa? 2000. Dari 1000 naiknya ke 2000. Tapi doanya, Tuhan kirimkanlah Avanza. Mana ada Avanza 2000? Saudara kalau mau Avanza kasihnya 2 juta. Amin. Itu juga kalau lagi susah. Bilang lagi susah. Kalau lagi susahnya aja 2 juta. Berarti kalau nggak susah 20 juta. Kan begitu. Karena kalau susah dikali 100. Saudara ngasih 2 juta dikali 100 kali lipat. Berarti 200 juta. 1 Innova. Amin. Jadi kalau lagi susah ngasih 2 juta. Kalau mau punya mobil. Haleluya. Jangan mau punya mobil ngasihnya 2000. Mobil apa? Mobil mainan. Itu aja 200.000. Bangun prestasi Bapak Ibu, ada amin. Bangun prestasi memberi, prestasi rumah tangga, prestasi pertobatan, bangun prestasi rohani, prestasi pelayanan. Saudara kalau bangun prestasi memberi, pasti Tuhan beri bonus, memberkati. Saudara kalau bangun prestasi pengampunan, pasti Tuhan beri bonus pembelaan. Amin. Kita kalau bangun prestasi rumah tangga, suami kasihi istri, istri layani suami, orang tua ayomi anak, anak taat orang tua. Bangun prestasi, maka saudara lihat rumah tangga itu dipulihkan. Jadi kalau ada rumah tangga yang kacau, ribut, gak sepakat, ini berarti prestasi rumah tangganya lemah. Mungkin suaminya gak ngasihi istri. Mungkin istrinya nggak layani suami, anak-anaknya nakal semua, bikin masalah semua. Ini berarti orang tuanya kurang mengayomi. Bangun prestasi, maka saudara akan lihat semakin kita bangun prestasi, semakin Tuhan akan memberkati. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terus saudara kalau kita misi, kita itu dewasa. Katakan dewasa. Ya, rohani kita itu dewasa. Gak ada kedewasaan rohani kalau kita gak misioner. Gak ada. Karena kedewasaan itu dari tanggung jawab. Apa yang bedain anak kecil dan orang dewasa? Tanggung jawab, bahkan bukan umur. Jadi kalau ada orang umurnya udah banyak tapi nggak bisa tanggung jawab, ini nggak dewasa. Makanya maaf nih ada istilah, ya orang idiot. Ya, karena dewasa itu dari tanggung jawab. Kelahiran itu menyenangkan, tapi kedewasaan itu dambaan.
Kita senang kalau ada bayi yang lahir, apalagi yang lahir itu cucu. Waduh, senang sekali main sama cucu itu. Ya, katanya seperti itu. Makanya saya juga sudah mulai nih naluri pengen punya cucunya nih. Karena anak saya udah selesai kuliah, mulai saya bilang, "Nak, kapan kamu menikah, Nak?" Udah bekerja begini, puji Tuhan saudara. Kemarin anak saya baru dari Inggris. Dia baru di perusahaannya, perusahaan luar negeri, pusatnya di Inggris. Tapi saudara, dia dipilih mewakili Indonesia. Sehingga dia 2 minggu pergi ke Inggris, semua dibiayai oleh perusahaannya. Dan puji Tuhan dia bisa punya pengalaman. Itu juga satu anugerah. Ya, dan dia bilang waktu di Inggris, dia bilang, "Papa ingat gak? Dulu Tasya berdoa waktu SMP supaya bisa ke London." "Oh iya Nak, sekarang Tuhan jawab doa Tasya." "Iya Nak, memang sekarang. Karena kalau SMP kamu ke London ngapain?" Jangankan kerja, kamu jalan aja nggak hafal. Jadi sekaranglah Tuhan jawab, Tuhanmu baik. Dan saya selalu pesan sama anak saya, "Nak, di mana-mana baca Alkitab, doa misi. Baca Alkitab, doa misi." Pesan saya cuma itu sama anak saya. Baca Alkitab, di mana-mana baca Alkitab, doa misi. Jadi jangan lupa doa misi di London, Nak. Ada suku nggak di sana, Nak? Kayaknya nggak ada, Pak. Oh, kalau gitu Papa nggak datang. Kalau ada suku saya mau ke London, saudara. Mana tahu ada suku baru di London nanti sama Pak Ari, karena kami agak-agak sudah jenuh juga ke Bromo, saudaraku ya. Udah terlalu sering. Saya sudah 15 tahun bolak-balik Bromo, saudara. Lihat muka orang-orang Tengger terus. Ya pengen juga nanti sama Pak Ari kita lihat orang Eropa ya Pak Ari ya. Makanannya nggak kentang tapi keju gitu kan. Kalau ke Bromo kentang terus. Ada kentang yang direbus, ada kentang yang dibakar, ada kentang yang balado. Tapi setelah saya cek, semuanya kentang. Memang Bromo rajanya kentang. Ya, sekali-kali kita mau makan keju juga lah. Saudara setuju kalau Pak Ari ke luar negeri? Setuju, setujunya banyak nih Pak Ari. Mau sediakan tiketnya? Ya, saya yakin nggak setuju, nggak usah dijawab. Ya saudara, kita akan dewasa ya, kita dewasa. Makanya ada dua makanan orang Kristen itu ada dua Bapak Ibu. Satu firman. Matius 4 ayat 4. Ya manusia hidup bukan dari roti saja tapi firman. Itu makanan ke dalam. Artinya makanan untuk pertumbuhan rohani itu firman. Makanya kalau saudara mau bertumbuh dalam rohani, banyak baca firman. Maka nanti tumbuh tubuh rohani. Tetapi Yohanes 4 itu makanan tanggung jawab. Itu untuk keluar. Makanya kita itu ada dua. Orang sehat itu dua. Sehat ke dalam, sehat keluar. Umurnya bertambah, tanggung jawabnya membesar. Ada amin? Jangan umurnya bertambah, tanggung jawabnya nggak bertambah. Ya, itu berarti pertumbuhannya nggak sehat. Pertumbuhan tubuh harus sejalan dengan tanggung jawab. Makanya kalau anak kita bayi, tanggung jawabnya cuma nangis. Makanya nangis, nangis ya lapar, pipis. Tapi begitu dia jadi anak SD, tanggung jawabnya mulai sepatunya di sini ya, urus spraynya, bantalnya. Begitu dia SMA, kita kasih motor. Ini loh kendaraan ya, kamu tanggung jawab, kamu jaga. Begitu kuliah, kasih mobil. Begitu selesai kuliah, kasih pabrik. Jadi makin bertumbuh, tanggung jawabnya tumbuh. Amin. Itu yang sehat. Ya, jangan cuman tubuhnya bertumbuh, umur bertumbuh, tanggung jawabnya nggak bertumbuh. Sama juga saudara dengan iman kita. 3 tahun jadi orang Kristen, banyak didoakan, banyak dilayani, banyak didorong. Tapi 5 tahun jadi orang Kristen, mulai mendoakan, mulai melayani. 10 tahun jadi orang Kristen, mulai menginjil, mulai pergi misi.
Ada amin? 20 tahun jadi orang Kristen, Anda sudah kelilingi Indonesia ini untuk Injil. 50 tahun Anda jadi orang Kristen, Anda sudah meninggalkan banyak buah-buah. Tapi orang Kristen di Indonesia itu enggak, 20 tahun jadi orang Kristen ya seperti tadi, doa makan aja enggak bisa. Mau gimana ngurus misi, mau gimana doain suku, gimana doain. Saudara, kita harus dewasa ya, dewasa dari tanggung jawab. Makanya kita harus banyak makan tanggung jawab. Kalau kita layani orang, doain orang, injili orang, selamatkan orang, tolong orang, itu tanggung jawab. Ya, kita mulai bertanggung jawab untuk pekerjaan Tuhan. Dan tanggung jawab itu sampai membesar. Dulu saya pergi keliling Indonesia itu nggak langsung seperti sekarang, saudara. Sekarang kalau seandainya nggak COVID, saya pergi itu 40 kota setiap tahun, itu wajib. Kota yang saya kunjungi di Indonesia itu minimal 40 kota, ya termasuk kota Anda ini. Tapi saya dulu nggak langsung 40 kota. Saya mulai 2 kota, per 6 bulan saya pergi. Saya tambah jadi 4 kota, jadi 6 kota, jadi 10 kota, jadi 20 kota, jadi 30 kota. Sekarang saya harus pergi 40 kota. Itu pun karena masih ada keluarga di Bandung, anak dan istri. Kalau saya nggak punya anak, nggak punya istri, mungkin saya 100 kota tiap tahun. Nggak ada kata pulang. Toh istri dan anak nggak ada. Saya pulang kan karena alamat ada anak istri. Kalau saya sekarang nggak menikah, saya pilih nggak menikah sekarang ini. Supaya saya bebas beritakan Injil. Seperti Yesus, seperti Paulus, toh nggak nikah. Iya kan? Kalau frekuensi pelayanan saudara tinggi, saudara akan berpikir nggak menikah. Kita ini banyak mikirin nikah ini karena pelayanannya jarang-jarang, malas-malas. Makanya mikirnya kawin mulu. Ya? Kalau orang sibuk pelayanan, nggak mikir yang gitu-gitu. Yang dia pikir adalah pekerjaan Tuhan, misi Tuhan. Saudara kenal Tuhan Yesus? Kenal nggak? Kenal Yesus? Nikah nggak? Saudara kenal Paulus? Itu 2 tokoh gereja, dua-dua nggak menikah. Kenapa? Ya bukan karena nggak pengen menikah, tapi dia tahu yang lebih esensi. Hidup cuma sebentar, pekerjaan Tuhan. Yang ada di benak Paulus itu pekerjaan Tuhan. Saya sekarang ini bingung saya kalau lihat orang Kristen santai. Bingung saya, apa yang ada di kepala orang Kristen ini? Karena saya tahu pekerjaan Tuhan ini. Saya bilang nilai kita ini semua masih merah, nilai 4, nilai 5. Anda bingung gak kalau lihat anak kita nilainya merah, lalu santai? Anda bingung gak? Nilainya 4, nilainya 5, tinggal kelas tiap tahun, tapi gak ada usaha dia untuk mengatasi. Bingung kan? Lama-lama kita juga mikir, nih anak buah anak saya ini apa yang ada di pikirannya ya? Bagaimana dia menghadapi masa depan? Nilai buruk tapi kok santai. Itu sama saja kalau ada bapak-bapak anaknya kurang gizi, anaknya nggak bisa sekolah, tapi lebih sering mancing dari kerja. Bingung nggak? Hidupnya santai. Ya, sama saya baru tegur juga salah satu tim pelayanan saya. Ya, saya tahu di titik sekarang dia perlu sesuatu untuk keluarganya, dia harus diatasi. Tapi dia ngomong waktu ngobrol sama saya sih santai aja. Saya serahkan semua sama Tuhan. Hati-hati dengan kata itu bisa positif, bisa negatif. Menyerahkan semua sama Tuhan itu bukan lepas tangan. Amin. Saya serahkan anak saya sama Tuhan. Jadi mau sekolah mau enggak terserah. Apa begitu? Itu mabok itu. Ya. Kita bingung. Karena saya tahu pekerjaan Tuhan. Dan saya tiap hari itu menempeleng diri saya. Karena saya tahu
Pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan ini, apalagi menyangkut amanat agung ini, nilai merah. Tapi orang Kristen itu kok santai gitu. Anda kalau kenal Tuhan, Anda tahu ada masalah dalam pekerjaan Tuhan. Cuman kadang-kadang kita nggak mikirin itu, kita cuma mikirin lingkup hidup kita. Ya, saudara tahu politisi-politisi yang sejati, yang negarawan. Gak semua orang yang mau jadi pejabat itu karena haus jabatan. Banyak pejabat kita yang ngaco, banyak. Tapi saya percaya ada orang-orang yang negarawan yang tahu ada masalah dalam level negara. Amin, saudara. Makanya mereka mau punya jabatan untuk mengatasi. Kita kadang-kadang karena kita rakyat biasa kita nggak tahu. Jangankan dulu negara. Anda tahu nggak masalah di gereja Anda ini? Banyak cuma Anda tahu. Dia cuma tahu, wah saya datang, saya duduk, dengerin khotbah, pulang, selesai. Tapi coba kalau orang-orang inti, orang dalam tanya sama Pak Ari. Saudara jangan kira di gereja ini gak ada masalah, gak ada pergumulan. Tapi banyak orang gak mau tahu. Saudara kalau mengasihi gereja ini, harusnya saudara tahu dan saudara terlibat. Ya, kalau mengasihi negara ini juga harusnya kita tahu dan kita terlibat dalam arti yang tepat. Sama dengan pekerjaan Tuhan. Saya ini hamba Tuhan. Saya bilang sama saudara, masih terseok-seok, masih tersendat-sendat. Misi Tuhan belum maksimal. Masih banyak suku tadi saya bilang, satu pun gak ada Kristennya. Harusnya ini kita tahu dan kita siap mengatasi persoalan-persoalan ini. Ada amin? Ya, tapi hanya orang dewasa. Mari kita dewasa. Dan ketiga, kenapa misi penting? Saudara kalau misi, saudara akan serupa dengan Yesus. Kita akan menyerupai Kristus. Ya, Yesus itu lahir karena misi, hidup dalam misi, mati di kayu salib. Salib itu puncak misi. Naik ke surga kasih warisan. Warisannya amanat agung, warisan misi. Jadi kalau saudara mau serupa Kristus, selimuti hidup kita dengan misi. Bila perlu besok bikin bantal mereknya misi, ada selimut mereknya misi. Saudara yang jadi pengusaha bikin apa? Bikin jamu namanya jamu misi. Pasti laku keras. Haleluya. Kurang setuju ya? Saudara masih di sini? Masih? Oh, saya kira udah pulang, kok sepi gitu ya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, ini adalah dampak ke dalam saudara, internal kita. Sekarang dampak keluar, kalau kita misioner, ya silakan slide yang kedua ada. Nah ini dampak keluar, mari baca yang nomor 1, baca ya. 2, 3, misi akan satu jiwa. Ya, jadi dampak keluar kalau kita misioner, tadi dampak ke dalam ya. Jadi kalau kita misioner itu hidup kita berarti. Yang kedua kita dewasa rohaninya. Ketiga kita serupa dengan Yesus. Dampak keluar, jiwa-jiwa dimenangkan. Maka kalau orang Kristen makin misioner, akan makin ada jiwa. Ya, hari ini nih harusnya ada kesaksian dari saudara Yuda ini. Tapi nggak datang, belum datang, masih di jalan. Mungkin nanti sore. Yuda dari Sidoarjo, baru kita menangkan dari penjara. Hanya dia Kristen dari seluruh keluarganya. Ada jiwa yang akan dimenangkan kalau kita misioner. Amin. Yang kedua, misi. Mari baca yang kedua. 2, 3, silakan. Ya, selain jiwa demi jiwa, jiwa misi itu akan bawa kita sampai ke suku bangsa. Puji Tuhan saudara, saya dan Pak Ari ini banyak selalu bicara ini. Dan saya bilang sama saudara, puncak pelayanan gereja itu ada pada nomor 2 ini. Ya, saya ini pendeta yayasan, saya khotbah keliling dan saya khotbah di semua gereja. Saya mau bilang sama saudara, terlalu banyak gereja itu bicaranya bukan di puncak kebenaran. Ya, banyak gereja bicaranya itu hanya berkat, mujizat. Banyak gereja hanya bicara level-level yang rendah.
Saudara, puncak pelayanan gereja memuridkan bangsa-bangsa. Jadi saudara bersyukur karena kita di tempat ini terus berbicara puncak. Makanya saya juga merasa apa yang saya katakan, apa yang Pak Ari katakan kadang-kadang terlalu berat bagi saudara. Karena memang ini bicara puncak. Biasanya orang kalau naik gunung itu sampai separuh itu semangatnya masih penuh. Bener gak? Tapi begitu dari separuh ke atas itu perlu tenaga ekstra. Saya tahu kadang-kadang saudara merasa terlalu ditekan. Kita ini masih hidup biasa Pak. Banyak pergumulan Pak. Masa ditimpa misi terus. Kita aja masih susah. Saya tahu. Tapi inilah kebenaran. Minimal kita menyerap kebenaran. Kita paham. Tapi saya ajak saudara, jangan menolak kebenaran puncak. Tapi kita mulai membangun diri kita. Karena inilah pelayanan yang terbaik. Sampai nanti gereja di tempat ini benar-benar bisa misioner ke ujung bumi, ke seluruh suku bangsa untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pemusik boleh maju ke depan. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk setiap kebenaran firman-Mu. Untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu. Mari berdoa, tambahkanlah iman kami. Tambahkan iman kami Tuhan. Tambahkan misi kami. Mari berdoa secara pribadi. Katakan di hadapan Tuhan, tambahkan misi kami. Tambahkan dampak hidup kami. Haleluya.